Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Margisa Putri dengan NPM 2434025161 ingin menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia materi kedua. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses strategis untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnis di masa depan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM antara lain 1. Menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi. Kedua, mengantisipasi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga, menyelaraskan kebutuhan SDM dengan strategi perusahaan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi karyawan. Yang kelima, menekankan biaya tenaga kerja melalui perencanaan yang efektif. Berikutnya, manfaat perencanaan SDM. Manfaat utama perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah meningkatkan kinerja perusahaan, memastikan ketersediaan SDM yang tepat sesuai kebutuhan, serta memperkuat daya saing organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia atau SDM dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, hukum, demografi, sosial budaya, dan teknologi, serta faktor internal seperti rencana strategis anggaran dan struktur organisasi perusahaan. Berikut tahapan yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Tahapan yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia atau SDM meliputi analisis lingkungan, yaitu peraturan pemerintah, ekonomi, teknologi, sosial, dan demografi. Analisis kebutuhan SDM saat ini dan masa depan, serta evaluasi kinerja strategis SDM. Berikutnya, jenis perencanaan SDM berdasarkan periode waktu. 1. Jangka panjang, penempatan target dan strategi yang dicapai jangka waktu lebih lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, jangka menengah, rencana mencakup target dalam rentan waktu beberapa tahun, seringkali terintegrasi dengan rencana jangka panjang. Yang ketiga, jangka pendek, rencana spesifik untuk mencapai tujuan dalam proses waktu yang singkat seperti 6 bulan hingga 1 tahun. Misalnya rekrutmen karyawan baru pada akhir tahun fiskal. Berikutnya, jenis perencanaan SDM berdasarkan metode. 1. Metode non-ilmiah. Perencanaan yang didasarkan pada pengalaman, intuisi, dan perkiraan belaka. Metode ini memiliki resiko karena tidak berbasis data dan bisa menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan SDM. Yang kedua, metode ilmiah. Perencanaan yang sistematis dan berbasis data, metode ini menggunakan analisis objektif seperti tren industri dan proyeksi pertumbuhan bisnis yang mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan tenaga kerja. Yang terakhir ada kesimpulan. Perencanaan SDM memberikan manfaat penting bagi organisasi karena membantu memastikan tersedianya tenaga kerja yang tepat, dengan jumlah, keterampilan, dan penempatan yang sesuai kebutuhan. Melalui perencanaan SDM, organisasi dapat meminimalkan kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi biaya, mendukung pencapaian tujuan strategis, serta mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan lingkungan. Selain itu, perencanaan SDM membantu meningkatkan produktivitas, kualitas kinerja, dan stabilitas organisasi melalui pengembangan, penilaian, dan pengelolaan SDM yang lebih sistematis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.